perceraian yang panas, Vicky Prasetyo dan Angel Elga seolah bergantian berbicara. Angel yang selama ini bungkam bahkan sejak insiden penggerebekan yang heboh akhirnya angkat bicara. Banyak fakta baru yang ia ungkapkan termasuk hubungan mereka yang sudah tidak harmonis hanya beberapa bulan setelah menikah. Menurut Angel, yang menjadi pemicu keretakan di awal pernikahan itu adalah sikap Vicky yang menipu adik kandungnya. Sebenarnya tadi 2 bulan itu setelah menikah, Vicky Prasetyo udah melakukan penipuan terhadap adik kandung saya. Akhirnya dia harus ibaratnya tuh keluarga saya sudah tidak ingin menerima dia kembali. Tapi kan saya sebagai istri, saya harus tetap membela karena bagaimanapun dia juga adalah suami saya ya gitu ya. Tapi dengan konsekuen, dengan betul-betul ibarat itu saya harus memilih gitu. Buat pilihan yang sangat berat buat saya, keluarga atau suami. Pada saat itu saya masih terikat suami istri, ya saya harus memilih suami karena bagaimanapun dia Iya. Akhirnya hubungan saya dengan keluarga dan juga adik saya juga jadi renggang gitu gara-gara Vicky. Fakta lain yang tak kalah mencengangkan yang diungkap Angel ialah petualangan asmara Vicky, termasuk hubungan terlarang Vicky dengan seorang wanita. Dia selalu kan supir kita itu adalah temannya dia, teman dia dari yang dia kecil ya. Jadi temannya ini setiap kali pergi dengan dia selalu suruh temannya nunggu dia di salah satu restoran. Dia pergi sendiri bawa mobil. Dan ternyata saya baru tahu dan ada yang mengirim saya WhatsApp. Vicky Prasetyo ini berkali-kali memang dia sebelum dengan saya. Dan saya berani buktikan itu dan saya ada buktinya. Dia pergi, dia turunin supir yang juga temannya tadi saya cerita. Lalu dia bawa mobil sendiri. Tadinya saya nggak percaya. Dan saya semenjak tahu Vicky Prasetyo seperti itu, memang saya sudah tutup close. Saya nggak tahu karena yang beli adalah asisten saya. Dan mereka semuanya sekarang pengakuan dosa terhadap bilang sama saya, maaf ya Bu, saya harus cerita semuanya begini-gini. Saya bilang, beli di mana? Kalau saya kan nggak tahu kan, saya nggak tahu. Mungkin menurut Bang Odi kan kebutuhan dia untuk yang lain-lain kan banyak satu hari itu. Satu lagi fakta mengejutkan yang diungkap Angel Elga. Fakta bahwa pada saat menikahinya, Vicky tidak membawa apa-apa sehingga Angel yang harus membelikan mulai dari baju, jaket hingga segala kebutuhan hidupnya. Dia celana saya yang beliin kok, bagaimana dia mau bayarin. Vicky Prasetyo menikah dengan saya, dia tidak bawa apapun. Saya beliin dia celana ikat pinggang, dia pakai Disney jaket aja tuh saya yang beli. Dia nggak punya warna favorit karena semuanya saya yang beliin semuanya. Dan dia nggak tahu style, dia nggak tahu apa, semua yang saya beliin. Tentang kasus penggerebekan yang menggemparkan publik, Angel Elga juga memiliki fakta yang sama sekali berlainan dengan yang selama ini diklaim Vicky Prasetyo. Misalnya saja fakta tentang perzinahan saat terjadi penggerebekan. Ini taman. Kalau buka pintu ini taman, ya. Jadi sebelum masuk ke pintu kamar saya ini ada taman. Kita lagi ngobrol. Begitu ngobrol, dengar suara kok kayaknya ada suara orang loncat-loncat ya, gitu ya. Lalu kan nggak mungkin saya keluar. Saya masuk ke kamar, ajak Alman, melihat monitor, kebetulan monitor CCTV saya ada di atas pintu ya. Langsung saya bawa Vicky Alman ke sana, saya bilang coba kita lihat. Saya nggak jelas itu siapa, cuma ada beberapa orang loncat dari pagar saya. Nah, begitu dia loncat, Vicky ngomong, wah itu maling kali ya. Saya juga bilang, oh iya maling. Dia mau keluar karena dia bawa motor kan, dia mau keluar. Saya bilang jangan, karena orang kalau sudah sampai maling sampai masuk ke rumah kita, berarti dia bawa senjata tajam. Baru saya ngomong jangan, pintu depan saya didobrak dan saya dengar suara Vicky Prasetyo. Artinya apa? Begitu saya dengar suaranya Vicky Prasetyo, saya panik dan saya trauma dan memang saya udah nggak mau ketemu dia karena 3 bulan itu saya tidak menginginkan dia ketemu dengan saya dan saya tidak mengizinkan dia masuk ke rumah saya. Artinya apa yang telah saya lakukan? Kunci pintu, saya bilang itu. Saya kunci pintu sambil saya menelpon kakak angkatnya si Vicky Alman yang kebetulan lagi ngurusin kasus penipuannya Vicky Prasetyo. Nah, saya juga menelpon polisi supaya datang karena saya dengar Vicky Prasetyo adalah kamera. Dia nggak pantas menjadi anggota dewan. Dia harus kita arak-arak, dia harus botakin. Mereka telah kita di dalam itu menunggu polisi aparat datang. Jadi sebenarnya Vicky ini menggiring opini saya ini berduaan dengan laki-laki di dalam kamar. Itu yang dia bikin ya. Tapi
saya bilang saya tidak mau keluar sampai ada polisi datang dan aparat, karena buat saya dengan begitu kriminalnya keluarganya dia, nggak mungkin saya keluar menyerahkan diri saya, nggak mungkin, karena mereka teriak telanjangin dia, botakin dia, nggak cocok dia jadi anggota dewan, karena itu terus mereka membawa kamera dan segala macam gitu kan. Saya nggak mungkin menyerahkan diri saya untuk dikeroyok sama mereka. Ya nggak apa-apa, namanya hidup kan semua juga pasti ada dasarnya. Ya kalau memang Angel kan juga punya hak untuk melakukan upaya pembelaan apapun gitu. Ya nggak apa-apa, itu sih hak semua warga negara. Tinggal nanti penyidikan akan bertindak dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Malam itu Angel mengisahkan setelah polisi datang, ia dan teman laki-lakinya minta perlindungan sehingga dibawa ke kantor polisi. Tapi di tengah jalan, Angel merasa perlu membuktikan tudingan perzinahan dengan melakukan visum sehingga ia berbelok ke rumah sakit untuk membuktikan bahwa tidak ada perzinahan seperti yang dituduhkan Vicky Prasetyo. Begitu di perjalanan, polisi minta saya BAP, saya bilang Pak, BAP-nya nanti. Saya minta surat dari kepolisian, antarkan saya di RSCM. Saya masih tanya, di rumah sakit mana Pak yang bisa visum intim dan badan saya semuanya. Oke, betul. Saya minta dan saya diantar, itu sampai terjadi 4-5 jam di rumah sakit. Hasil visumnya ada di kantor polisi dan semua rekaman CCTV saya di rumah semua saya diambil polisi ya. Diambil polisi. Artinya sepintar-pintar Vicky menciptakan atau membuat opini, menggiring opini seolah-olah ada tapi dia lupa CCTV saya setiap sudah terekam. Harus surat SPHP udah turun, kemarin kita udah terima. Selanjutnya mungkin minggu depannya akan keluar hasil forensik dari pihak kepolisian tentang hasil visum Angel Elga. Mudah-mudahan setelah dapat hasil kita mungkin akan respon untuk memperlihatkan bahwa hasil apakah Angel juga bisa naik tersangka atau belum. Kita doakan mudah-mudahan bisa jadi kuat ya, bahwa dia adalah sebagai seorang laporan kami gitu. Gonjang-ganjing pernikahan Angel Elga dengan Vicky Prasetyo memang terus memanas. Di tengah proses perceraian, satu demi satu persoalan privat rumah tangga mereka berhamburan menjadi konsumsi publik. Penghasilan mereka yang tiba-tiba laris mendapat tawaran muncul di televisi juga menjadi isu yang panas. Penghasilan apa yang dia sudah hasilkan dan larinya kemana uangnya saya bisa buktikan. Kalau Vicky Prasetyo hanya berbicara saja, tapi saya punya bukti transferan dari dia kontrak kerja sama TV, ya, sampai uang itu lari kemana saya ada karena manajer dia sudah kirim semua kepada saya dan manajer dia tidak dibayar oleh Vicky Prasetyo dan tadinya saya mau membantu membayar itu semuanya, tapi saya bilang mana bukti-buktinya kalau uang itu sudah ternyata dia kedoknya saya itu buka rekening bersama dengan Angel Elga. Oke, kamu buka rekening bersama, tapi buktikan kalau uang itu masuk ke rekening bersama, tapi kamu alihkan ke rekening pribadi kamu. Pernah satu kali masuk itu cuma 100 berapa juta, itu pun dia ambil untuk keluarganya, untuk mamanya. Nggak tahu, bingung. Pengennya kalau syuting bareng, suaminya berusaha. Udah gimana caranya nih biar paketan ya, nggak. Udah dapet paketan reguler lagi kan, Ramadan gede lagi bayarannya. Udah dapat begitu, orang disuruh pilihan, pilih rumah tangganya atau kerjanya, sedangkan emang Vicky kan cari uangnya di situ. Vicky semuanya. Pernikahan yang hanya bertahan kurang dari 1 tahun membuat Angel Elga seperti melewati banyak sekali peristiwa tak terduga. Sepanjang itulah Angel mempelajari tabiat Vicky yang lihai mempermainkan perasaan perempuan. Salah satu trik yang akhirnya dipahami Angel adalah menempatkan diri sebagai orang yang seolah-olah teraniaya. Selama ini, strategi yang dimainkan Vicky adalah menghindari kalimat yang menjelekkan Angel. Kalau Vicky bilang dia tidak pernah menjelekkan saya atau apapun, itu sebenarnya strategi Vicky Prasetyo. Kenapa? Dia pun lakukan semua terhadap korban-korban perempuan juga sama. Dia tidak pernah menjelekkan siapapun, tapi yang dia pergunakan adalah dengan keluarganya. Yang dia gunakan adalah keluarganya untuk menyerang semua korban-korban itu. Kenapa Vicky selalu tidak mau banyak menjelekkan perempuan? Karena dia selalu membuat modus seolah-olah saya itu teraniaya, saya itu nggak pernah menjelekkan orang, saya itu tidak pernah menceritakan aib siapapun. Akhirnya nanti seperti saya sekarang, dulu pun sama, dia cerita mantan dia, korban-korbannya dia seperti gini. Saya itu dijolimi, saya nggak mau ngomongin tentang keburukannya dia karena dia tuh, saya selalu menutupi ke keburukannya dia. Akhirnya saya merasa kasihan dengan dia. Oh begitu ya, oh kasihan. Dan ternyata begitu saya tarik sekarang begini, oh ternyata memang
itu adalah sifatnya Vicky Prasetyo. Dia selalu bisa memainkan psikologi orang, karakter orang, sehingga dia bisa masuk. Disitulah dia lakukan penipuan. Tidak hanya pandai menempatkan diri sebagai orang yang seolah-olah teraniaya, Vicky Prasetyo dalam pandangan Angel Elga juga pintar berkelit dari jerat hukum. Ia tahu meski banyak diadukan orang ke polisi, Vicky selalu mampu terhindar dari delik hukum karena bisa membawa setiap kasus yang menjeratnya ke ranah perdata. Dan hebatnya Vicky lagi nih, kasus dia banyak banget di kepolisian, di Polres dan di Polda ya. Begitu saya cek semuanya itu tumpuk semua banyak. Kenapa kasusnya selalu menjadi perdata? Dan dia pintarnya gini, misalnya dia menipu orang 100 juta. Dia ambil duit orang, lalu dia kembalikan lagi. Begitu orang itu menagih, dia bilang oke, saya akan bayar. Dia kembalikan lagi 10 juta. Dia akan kembalikan. Artinya apa? Kasus ini menjadi perdata karena dia pernah mengembalikan. Tapi yang 90 juta itu dia tidak kembalikan dan diberikan kepada keluarganya dan dia bayar lagi hutang yang lain dengan hutang yang lain. Dan itulah kehebatannya Vicky Prasetyo. Perjalanan rumah tangga Angel Elga dengan Vicky Prasetyo memang penuh warna. Mereka menikah setelah tidak lama berkenalan, lalu keputusan berpisah juga tidak lama setelah pesta mewah pernikahan. Angel juga tidak pernah memahami mengapa bisa terjebak dalam situasi sulit akibat pernikahannya dengan Vicky. Selama ini ia hanya merasa kasihan dengan kondisi Vicky dan keluarganya, apalagi saat Vicky resmi memintanya untuk menjadi istri. Sampai sekarang saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan orang adalah kenapa yang bisa menikah dengan orang yang begitu punya track record seperti ini. Kenapa mau? Saya cuma bisa katakan, memang saya nggak ada proses pacaran, tapi pada saat keluarga dia dan Vicky Prasetyo meminta saya menjadi istrinya dan mereka semuanya bulan-bulan datang ke rumah saya untuk melamar saya, yang ada di pikiran saya adalah rasa kasihan. Dengan saya melihat ekonomi mereka, sikap mereka, intelektual mereka, attitude mereka, saya tidak menyalahkan mereka bahwa mereka ini seperti apa. Yang saya lihat adalah, oh mungkin karena ekonomi mereka seperti ini sehingga mereka seperti ini, seperti ini. Jadi timbul rasa kasihan saya ya? lebih besar gitu. Saya kalau nggak cinta banget, nggak mungkin saya sampai senekat ini. Karena saya cinta. Orang kalau cintanya tinggi, bencinya pun akan tinggi sama dengan dia mencintainya. Maka begitulah, rumah tangga yang hanya berjalan 8 bulan kini sedang menunggu ketok palu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemarin sidang perceraian Vicky dan Angel memasuki tahap keterangan para saksi. Dari pihak Vicky yang hadir adalah Baby, yang tak lain adalah adik kandung Vicky Prasetyo. Nggak pernah sebelumnya, jadi gue nervous dan kaget banget karena disumpah pakai Al-Quran. Nggak pernah kan digituin kan maksudnya, sampai ikut proses seperti ini. Kalau keterangannya ya harus karena udah disumpah ya memang apa adanya semua dari awal. Dari perjalanan nikah siri, sampai nikah kantor, sampai kemarin penggerbekan itu. Ya kita harus cerita semua apa adanya. Sama kronologinya juga semua harus diceritain. Nikah siri itu bulan November 2017. Iya, November 2017. Terus kayak ditanya setelah nikah siri tuh tinggal di mana, terus setelah nikah kantor tinggal di mana gitu. Ya, terus pisah rumah kapan, kejadian ributnya tuh kisaran bulan berapa, sejak kapan. Kenapa saya bisa pergi ke rumah ayah saya? Karena saya mengalami kekerasan.